semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajijah Salwa Madia Miftah dengan NIM 42321311007. Saya dari kelas PSPK 23D Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isoterm absorpsi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu isoterm absorpsi? Apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana proses itu terjadi? Nah, kalau teman-teman semua penasaran apa itu isoterm absorpsi, boleh tonton video ini ya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana karbon aktif bisa menyaring racun dalam air atau bagaimana masker gas mampu menyerap polutan udara? Nah, jawabannya ada pada adsorpsi. Nah, tapi bagaimana proses itu terjadi? Nah, proses itu terjadi melalui isoterm absorpsi. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu isoterm absorpsi, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dasar dari absorpsi. Adsorpsi adalah di mana molekul gas atau zat terlarut menempel pada permukaan zat padat atau cair. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui berapa banyak zat yang bisa terabsorpsi pada suatu permukaan? Nah, disinilah kita belajar tentang sistem absorpsi. Nah, sistem absorpsi adalah hubungan antara jumlah zat yang terabsorpsi dengan konsentrasinya dalam larutan atau tekanan gas pada suhu tetap. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena memahami hubungan ini kita bisa memprediksi bagaimana kita mengoptimalkan proses absorpsi dalam berbagai aplikasi. Tapi, apakah semua absorpsi mengikuti pola yang sama? Nah, tentu tidak ya. Ada beberapa model isoterm absorpsi yang umum digunakan. Yang pertama ada isoterm Langmuir. Nah, isoterm Langmuir ini menjelaskan absorpsi pada permukaan yang seragam dengan jumlah terbatas. Nah, contohnya itu seperti parkiran. Nah, setiap molekul hanya bisa menempel di satu lokasi tertentu. Yang kedua ada isoterm Freundlich. Nah, isoterm Freundlich ini menjelaskan absorpsi pada permukaan yang tidak seragam. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak pula molekul yang dapat terabsorpsi. Nah, model isoterm absorpsi digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, yang pertama pada pemurnian air. Karbon aktif digunakan untuk menyerap zat berbahaya pada air. Yang kedua adalah farmasi. Nah, dalam farmasi ini sistem absorpsi digunakan untuk memahami cara obat berinteraksi dengan tubuh. Yang ketiga ada industri gas dan katalis. Nah, dalam industri gas dan katalis, isoterm absorpsi digunakan dalam menyimpan gas dan reaksi kimia. Nah, tanpa adanya isoterm absorpsi, banyak teknologi modern pada zaman sekarang yang tidak akan berfungsi seefektif sekarang. Jadi, isoterm absorpsi membantu kita memahami bagaimana molekul menempel pada suatu permukaan dengan berbagai model yang digunakan sesuai dengan kondisi yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kamu, menurutmu model isoterm mana yang paling cocok untuk pemurnian udara di kota-kota besar seperti contohnya pada kota Medan? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Baik, segitu saja pembahasan kita tentang isoterm absorpsi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Nah, terima kasih untuk sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.